Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizar Andri. Saya pendamping PKH Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan menampilkan modul 1 sesi 5 yang akan membahas tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Adapun maksud dan tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahami apa itu penelantaran dan apa itu eksploitasi terhadap anak. Pertama, pengertian penelantaran anak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun rohani, itu disebut dengan penelantaran anak. Nah, adapun contoh penelantaran anak, pertama itu tidak memberikan makan yang sehat, aman dan bergizi, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, tidak diizinkan sekolah, tidak mendukung pendidikan anak, ditinggal sendiri, tidak dipedulikan, dan lain-lain. Akibat dari penelantaran yaitu anak putus sekolah, anak kurang gizi, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, dan lain-lain. Adapun cara mencegah penelantaran ini, pertama yaitu memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Kemudian memperhatikan pergaulan anak, mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat, atau konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi dalam mencegah penelantaran anak ini. Kemudian yang selanjutnya, pengertian eksploitasi anak. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Adapun contoh eksploitasi ini yaitu pertama, pemanfaatan tubuh, pemanfaatan tenaga, pemanfaatan kepolosan anak. Pemanfaatan tubuh yaitu anak dilacurkan, anak dijadikan alat untuk memancing rasa iba supaya orang memberikan sumbangan terhadap kita. Kemudian pemanfaatan tenaga, anak dijadikan sebagai pemulung sampah, pengupas kerang, pemecah batu, dan lain-lain. Yang ketiga itu pemanfaatan kepolosan anak. Anak dinikahkan di bawah umur dengan tujuan yaitu memperoleh uang dari orang yang menikahi anak. Kemudian ada unsur eksploitasi. Ada dua unsur. Pertama yaitu materi, yang kedua adalah unsur dari bukan materi. Dari materi yaitu memperoleh uang, contohnya anak dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis, dan lain-lain. Kemudian dari bukan materi itu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi, contoh perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Nah, ada akibat dari eksploitasi anak ini. Pertama itu anak putus sekolah, perkembangan fisik anak terganggu, anak berpotensi mengulangi kembali eksploitasi yang dialaminya. Kemudian yang terakhir anak terpisah dari keluarga, dan lain-lain. Adapun cara mencegah eksploitasi, pertama yaitu mengupayakan anak tetap sekolah, kemudian anak tidak dinikahkan sebelum usia 18 tahun, luangkan waktu untuk bercengkrama, bercerita dengan anak. Kemudian yang terakhir yaitu membuat akta kelahiran untuk anak. Nah, adapun manfaat dari pembuatan akta kelahiran ini yaitu identitas anak sah, kemudian memastikan asal-usul anak, dan yang terakhir yang lebih penting sebagai dasar pembuatan dokumen, contohnya KK, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Nah, adapun pesan-pesan kunci yang dapat kita temui dalam video kali ini yaitu pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan itu disebut dengan eksploitasi anak.
Yang keempat atau yang terakhir, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.